Yang datang. Kalau yang datang memang kita perkirakan itu ya mudah-mudahan kalau tidak ada halangan bisa saja mungkin 20, 25 sampai 30 ribu orang yang datang silih berganti. Walaupun memang udah pastilah yang dominan pasti lokal. Tapi kalau internasional saja yang terdiri dari official, tim pembalap itu lebih kurang 350 sampai 400 orang. Mereka akan berada di Bali G selama lebih kurang minimal 5 malam. Itu nanti tercatat sebagai Wisman. Oh ya memang lah, ya Wisman lah. Bukan atlet ya? Wisman lah. Oh masuk, berarti menambah pemasukan target Kemenpar dong? Oh iya dong, pasti. Aduh. Viewer Ngaco, kembali lagi kita di Ngobrol ala Indo Posko. Kali ini tamu spesial kita yang luar biasa. Kita perkenalkan dulu Bang Kosmas Harepa. Apa kabar Bang? I'm okay. Luar biasa ya, di tengah kesibukannya melipir juga ke kantor indoposko.id. Bang Kosmas Harepa ini Viewer Ngaco adalah Asisten Deputi Pengembangan Pariwisata Berkelanjutan Kemenkomarpes yang sampai sekarang ini baru kali pertama udah 4 tahun jadi Asdep, baru kali pertama diwawancarai oleh podcast karena ngabur mulu gitu. Kali ini Viewer Ngaco juga kita akan mendengarkan banyak hal karena di Indonesia sebenarnya nggak sibuk, hanya pura-pura sibuk aja. Tak mungkin ngayap ke ujung bumi. Namanya juga pariwisata berkelanjutan, tentunya akan banyak yang diurusin. Tapi Viewer Ngaco, kali ini tema kita itu menginternasional. Kedepan kita akan menghadapi F1 Powerboat Lake Toba Indonesia. Boleh Bang, seperti apa sih, event apa sih ini? Kenapa kita harus ngadain ini? Oke, ini panjang ceritanya loh ini. Disortin aja, bikin summary. Harus kita bilang cerita. Gitu, gini. Ini kan kita mulai dari yang besarnya dulu ya. Ini konsep besar pemerintah kita di bawah Presiden Jokowi. Bagaimana kita betul-betul serius menyikapi pengembangan pariwisata ini. Sampai-sampai mulai dari kabinet pertama ya diputuskanlah 10 KSPN prioritas, and then mengerucut menjadi 5 destinasi pariwisata super prioritas. Nah ini adalah kerjaan kita. Bahkan diperkecil lagi sampai 3 super prioritas. Udah 5 lah. Oh iya, saya pikir ya. Dan syukur-syukur memang beruntunglah orang di Danau Toba. Karena apa? Dari 10 sampai wacana 3, sampai 5 juga Danau Toba tetap ada. Masuk di dalam. Di samping yang 4 lainnya seperti Borobudur, Mandalika, Labuan Bajo, Likupang, gitu loh. Nah jadi ceritanya begini sebenarnya. Karena pemerintah ini kan boleh kita katakan 4, 3, 2, 1 tahun terakhir ini luar biasa menggelontorkan perhatian, anggaran untuk membenahi destinasi ini. Oh ya, termasuk Toba diantaranya kalau kita berbicara sekarang. Nah, setelah semuanya itu kita bangun, aksesibilitas, infrastruktur pendukungnya yang dibutuhkan, tentu setelah itu yang kita harapkan kan supaya wisatawan datang. Makanya ketika Pak Presiden berkunjung ke Toba pada awal Februari 2022 yang lalu, Pak Presiden berbincang dengan Pak Menkomarpes, Pak Menparekraf ketika itu, Pak Presiden mengatakan, di setiap destinasi super prioritas ini harus ada event internasional, event yang ikonik dan bertaraf internasional. Yang berbeda. Nah, kenapa? Contohnya dilihat dari keberhasilan kita yang sudah kita mulai di Mandalika. Ada MotoGP yang dampaknya luar biasa, sampai pengunjung itu pada saat momennya itu sudah bisa mencapai 60 sampai 80 ribu orang. Saya pikir tidak perlu kita bertanya lagi bagaimana dampak ekonominya kan. Nah, ini kan sudah menjadi agenda kan. Nah, multiplier effect tentunya ya. Untuk Toba ini apa? Kan gitu ya. Lumayan lebih dari 3 triliun itu digelontorkan untuk Toba itu loh, untuk membenahinya. Nah, kalau sudah kita benahi, apa yang harus kita lakukan? Nah, kepikiran ketika itu dibicarakanlah, Pak Menko menyampaikan langsung, wah tentu menyesuaikan dari situasi kondisi geografisnya. Nah, Toba kekuatannya ya danau. Oke, nggak mungkin lagi MotoGP kan? Nah, kita baru tahu ternyata ada informasi yang pernah kita sampaikan Pak Deputi waktu itu bisikan, wah ada Formula 1 F1 H2O. Nah, Formula 1 air. Nah, memang di Indonesia ini relatif ini masih asing ya, belum begitu populer karena belum banyak orang tahu. Tapi sebenarnya event seperti ini sudah berlangsung di 39 negara selama ini,
termasuk di antara Eropa, Amerika, sampai ke China, bahkan Singapura pernah. Artinya di Eropa sana ini sudah familiar sudah. Ini tuh ya. Timur Tengah juga luar biasa, Okay. famous event seperti ini. Nah, waktu itu, disepakati pada prinsipnya, oh iya juga. Nah, setelah Pak Presiden kembali, kita tentu dari Kemenkomarves mencoba membangun komunikasi dengan, kita mencari tahu ini siapa yang punya lisensi nih. Kalau MotoGP kan ada dornanya gitu ya. Nah, kalau F1 ini di mana? Nah, kita kerjasama dengan teman-teman mencari informasi melalui teman-teman dari kebetulan ada informasi bahwa katanya pusatnya di Monaco. Nah, kita supaya pasti kita langsung mengadakan komunikasi dibantu oleh teman-teman dari KBRI Paris. Coba cari tahu dulu siapa sebenarnya. Kalau umpamanya untuk bola kan gampang, pusat FIFA di mana gitu ya. Kalau MotoGP, FIA itu pusatnya di mana? Nah, ini kita mau cari. Nah, kita dapat informasi dari teman-teman dari KBRI Paris mengatakan bahwa itu kalau umpamanya Formula 1 air itu pusatnya di Monaco. Jadi organisasi internasionalnya adalah UIM gitu ya, Union International Motoronautique. Nah, dari situ kita terus berapat bersama teman-teman dari Kemenpar. Nah, akhirnya tim kita kan meminta kepada tim mereka bahwa ternyata yang punya lisensi itu adalah H2O Racing Management. Kebetulan berpusat di Italia. Nah, kita udah rapat beberapa kali melalui Zoom, lalu mereka datang ke Indonesia. Karena kita bridging. Oh ya, kita bilang gini, datang dulu, apakah layak nggak tempat kami ini? Nggak usah kita bicara lebih jauh dulu. Sampai berapa kali mereka datang ke Indonesia? Mereka survei sekali sih. Survei, survei, kita siapkan beberapa titik. Tentu ada beberapa persyaratan lah yang disiapkan. Karena ini kan beda dengan MotoGP. Kalau mereka ini kan, kalau MotoGP kan super logistiknya pakai 777. Nah, kalau ini pakai laut. Iya. Nah, makanya harus dipersiapkan betul-betul memang di kawasan yang akses daratnya juga oke. Tapi F1 itu tidak selalu di danau kan, karena ada laut juga? Enggak, biasanya sih di mana-mana itu di laut. Oh, hanya di kita karena ikoniknya danau, akhirnya diputuskan di danau. Karena kita melihat bahwa ini untuk air kan, it's gonna be the first time in lake. Ini kebanggaan kita lah. Dan mereka datang, ada 3 titik di kawasan Danau Toba yang kita tunjuk. Nah, pada akhirnya tim dari Italia ini memutuskan berdasarkan pertimbangan bahwa ada satu lokasi, dipilihlah Bali gitu. Karena di situ kebetulan ada sebuah lapangan yang relatif agak besar. Nah, itu bisa menjadi dry paddock, kemudian akses menuju jalan nasional sampai ke Belawan juga oke. Gitu. Tapi kalau dari segi, mungkin Viro Ngaco akan bertanya, sebenarnya F1 booth ini seperti apa sih sebenarnya? Race-nya itu seperti apa? Bisa nggak digambarkan sedikit? Yang benar, banyak juga yang mungkin berpikir, wah berarti nanti powerboatnya itu akan mengelilingi Danau Toba, nggak begitu. Karena kalau race itu pastinya kan kecepatan yang diuji kan? Iya. Jadi sebenarnya hampir sama dengan MotoGP gitu loh. Betul. Jadi tapi bedanya di darat dan di danau. Iya, ini bedanya di air, kan gitu ya. Nah, dia punya sirkuit itu. Kalau sekarang di lokasi kita ini kan di Balige ini. Ada Teluk Balige itu kan begitu besar ya, yang ada pelabuhannya. Nah, sirkuitnya itu di dalam teluk itu. Teluk itu kira-kira panjang lintasannya itu di dalam teluk itu lebih kurang 2,5 kilometer. 2,5 kilometer. Jadi akan mutar-mutar di situ. Tapi dia nanti tidak, kalau sirkuit kan ada batasan-batasan gitu kan? Enggak, dia ada semacam apa namanya? Paling kayak pelampung gitu ya. Ada pelampung gitu. Untuk sign-nya aja. Pasti loh. Mereka udah biasa. Terus lalu kayak jenis kapalnya, jenis. Mereka udah punya standar, Berarti nanti mereka itu membawa sendiri. Kita nggak mungkin menyiapkan itunya ya. Dan lagi pula kan begini. Karena kebetulan ini betul-betul memang seri kejuaraan dunia ya. Jadi bukan lagi level 1, level 2 gitu ya. Jadi istilahnya kalau di internasional Liga 1, Liga Premier. Ada pesertanya dari Indonesia kah? Oh, nggak ada. Kali ini belum. Oh, berarti ini memang kita hanya penonton. Nah, kali ini memang yang kita inginkan adalah bagaimana ini menarik minat, menumbuhkan motivasi anak-anak muda kita untuk mulai menggemari olahraga ini. Iya, dan kreativitas akan tumbuh kan tentunya memanfaatkan danau ya. Kali ini ya kita jadi penonton dulu. Artinya venue-nya yang biasanya dilaksanakan di negara ABC kali ini dilaksanakan di Indonesia. Nah, sebelum nanti saya bertanya terkait dampak dari kegiatan ini nanti apa? Saya mungkin lebih ke persiapan. Oh ya. Berarti persiapan apa saja sih yang dilakukan oleh pemerintah pusat, pemerintah daerah, panitia
untuk menyambut berapa 40 tim? 20 enggak, ini hanya Klub. 20 pembalap dan 10 Exhibition, ya, 10 hiburan. tim. Oh gitu. Nah, 20 pembalap karena satu powerboat itu kan 2 orang. 2 orang. Nah, Berarti ada- nanti powerboatnya itu ada 20 atau 10? 10 dong. 10 powerboat Ya, gitu. tapi ini semua juara-juara dunia level tinggi gitu ya. Ya, Oke. jadi justru kita bersyukur nanti ini yang dilaksanakan pada tanggal 24 sampai 26 Februari 2023 ini adalah seri pertama seri kejuaraan di musim kejuaraan dunia untuk 2023. Oh, berarti pertama kita nggak mengangkat Seri race di pertama, Indonesia kan? opening seri. Untuk 2023 ya. mengambil venue di Indonesia, Yes. di Danau Toba. Nah, seri terakhir kemarin di Sarjah. Itu Oke, yang kemarin oke, Pak oke. Menpora Nonton ke sana. langsung menerima bendera itu, serah terima itu tuan rumah. Oke. Di Sarjah Uni Emirat Arab. Ini itu. informasi yang sangat luar biasa juga ya, tentunya first time dilakukan Ya. untuk satu musim ini Ya. dilakukan Dan di kita Indonesia. di tempat kita pertama. Nah, ya. oke. Terkait persiapan apa saja sih yang dilakukan? Nah, persiapan tentu karena tadi bukan artinya event seperti ini kan bukan berarti dilaksanakan ada danau, ada pinggir danau lalu dilaksanakan begitu, mau tidak mau kan harus ada persiapan ya. Ya. Venue-nya harus ditata Ya, betul, gitu. betul. Nah, itu yang kita kerjakan. Sekelas internasional, Oh, iya soalnya dong. standarnya semua penontonnya Oh juga iya. harus memiliki Mereka juga kan punya internasional. kriteria ya. Iya. Standarnya seperti apa, drive paddock-nya seperti apa, area yang diperuntukkan untuk offices mereka, area yang diperuntukkan untuk race control, area yang diperuntukkan oleh starting point-nya Iya, juga. iya. Semua sudah dipersiapkan oleh mereka. Bahkan dalam penataan kawasan itu, dalam penyusunan rancang bangunnya, tim Mereka teknis dilibatkan. mereka ikut. Karena semuanya mereka punya aturan-aturan. Iya. Dan itu sudah syukur-syukur alhamdulillah kita lakukan dengan baik bersama-sama dengan tim. Dan ini dukungannya ini luar biasa dari pemerintah pusat ya, terutama dari kementerian lembaga. Saya mau informasikan dalam hal ini kan sudah dilaksanakan penandatanganan kontrak loh. Kontrak ini 5 tahun. Oh, berarti nanti akan 5 years. akan ada lagi. 5 tahun mulai dari 2023 ini. Jadi 5 tahun ke depan setiap tahun Tahunnya sampai 5 akan- tahun tetap dilaksanakan itu. Tapi venue-nya selalu Danau Toba atau Ya tempat iya lain? dong. Masa dipindah-pindahkan? Karena kan di Indonesia kan ada banyak danau yang Iya, tapi Oke. kan untuk melaksanakan di situ stop point itu titik itu kan harus ada penataan. betul. Tidak murah juga biayanya kan, lumayan itu biayanya. Berarti 5 tahun ke depan kita akan menikmati. Kalau ini sudah ada kejuaraan dunianya, artinya ini sudah masuk dalam kalender of eventnya mereka. Ini olahraga jenis race atau memang olahraga rekreasi? Oh ini race ini, lomba, ada juaranya. Iya, Cari ya. juara memang. Championnya berarti Oh, iya, bisa championship. bergilir ya? Ya championship. Oke. Jadi sama seperti penyelenggaraan di Kejuaraan ini. internasional laginya Ya, ya? iya. Jadi ada nice. selama setahun nanti siapa juara tahun 2023 gitu loh. Tapi Iya. berarti ini harus masuk ke KONI kita supaya ada pembinaan. Sebenarnya prestasi kita ya? punya, nah mudah-mudahan lah harapan kita kan begitu. Kemarin kan kebetulan kan Menpora ketua umum panitianya ya, Oke. panitia pendukung lintas kementerian lembaga dan Pak Menpora juga menyampaikan mudah-mudahan dengan kita laksanakan di Indonesia, Ada ini geliat. juga semakin memicu, membangkitkan semangat kita. Wah ternyata ada satu cabang olahraga yang luar biasa ini bisa kita punya peluang. Apalagi karena kita punya laut yang luar Oke, biasa oke. hebat, danau yang luar biasa hebat, dan saya pikir potensi kita luar biasa banyak lah. Betul. Hanya betul, mungkin betul. selama ini belum kita lirik karena Betul. kita belum untuk masyarakat kita ini belum famous ini. Tapi mudah-mudahan dengan di Toba ini nanti ini luar biasa akan change mind lah untuk orang Indonesia. Ada Wah, keterlibatan organisasi di Indonesia termasuk kayak Porlasi karena ini kan seperti layar gitu enggak? ya, jadi gini, tetap saja memang harus ada rekomendasi dari di Indonesia kan ada persatuan olahraga itu ya. Layar. Jet ski itu. Jet ski, oh iya. Mirip ya sendiri. Kira-kira mirip begitu turunan daripada UIM Ya, UIM kalau internasionalnya. Di Indonesia ada. Dan mereka udah mengeluarkan rekomendasi untuk penyelenggaraan ini. Ada keterlibatan orang kita di race-nya? Jadi gini, sistemnya UIM itu mereka race controlnya tetap mereka, tapi di dalam pelaksanaan karena ini kejuaraan dunia, sepenuhnya kewenangan ada di mereka UIM ini. Tetapi mereka juga tetap libatkan nanti mungkin ada personil
untuk apa namanya inspektur pertandingan atau apa dari asosiasi nasional kita. Artinya masih tetap melibatkan. Tetap ada. Karena di kita tidak ada kejuaraan ini murni dari sana diambil semua. Ya, mulai penyelenggara. Tetap ada pelibatan. Termasuk mungkin penjurian dan sebagainya masuk ya. Ya, pasti ada pelibatan dari mereka. Makanya ini kesempatan bagi Indonesia, saya pikir ya. Selama ini belum pernah ada, ini kesempatan karena ya mungkin karena semangat kita untuk mengembangkan pariwisata kita, akhirnya kita berpikir, wah ini selama ini nggak pernah ada. Inilah saatnya kita mungkin membangkitkan olahraga jenis ini. Iya. Gitu, ini menjadi gitu. Industri tentunya karena mendapatkan dampaknya multiplier effect. Nah, biasanya gini, di Indonesia mau skala internasional itu biasanya masyarakat pasti banyak berkomentar. Ibarat salah satu komentarnya, kira-kira efeknya, selain efek mungkin BEP-nya, kembali modalnya kira-kira berapa lama loh, gitu. Kira-kira gimana? Saya pikir saya tidak perlu sebutkan angka pastinya ya. Tapi saya pikir ini kita perlu investasi. Investasi perlu. Ya misalnya karena ini baru pertama perlu investasi untuk menata kawasannya. Pasti menata kawasan. Ya katakanlah puluhan miliar, nggak perlu saya sebutkan angkanya sekarang. Nah kemudian kan ada komitmen fee atau event fee yang harus dibayar kepada mereka sama seperti yang lain juga bayar, ini juga bayar, ada angkanya. Kemudian tentu ada biaya penyelenggaraan ya. Biaya penyelenggaraan ini ya puluhan miliar juga lah pasti akan keluar. Nah katakanlah ini semua investasi di pertama ini kan. Tapi kalau mau yang kedua nanti kan tidak perlu lagi penataan kan. Tinggal biaya penyelenggaraan sama event fee, karena itu memang nggak lepas. Kalau para pengelola ini memaintain sirkuit atau infrastrukturnya tentunya gitu harus ada dana. Kita udah cermati itu, kita sudah antisipasi itu. Kemarin ketika Pak Menpora selaku Ketua Panitia Nasional juga meninjau ke venue yang sedang ditata, kita sudah sampaikan juga bahwa dari awal kita sudah merencanakan memang lokasi yang sedang ditata sekarang ketika udah selesai nanti tentu ini kan tidak mungkin kita bangun sampai puluhan miliar biaya penataannya hanya untuk keperluan event yang hanya seminggu dalam setahun kan gitu. Nah kalau umpamanya kita serahkan kepada pemerintah daerah ya kita juga tahulah kemampuan pemerintah daerah, kita harus bantu pemerintah daerah. Oleh sebab itu kita berpikir karena kebetulan pihak penyelenggara dari Indonesia itu adalah holding aviasi pariwisata kita, PT Aviata atau Injurne. Nah kita minta supaya nanti Injurne yang mengelola kawasan itu bekerja sama dengan pemerintah kabupaten dan tentu melibatkan masyarakat. Atau mungkin tetap di-maintain seperti agak mirip dengan kejuaraan yang sama digelar di situ untuk generasi kita. Can be like that. Dan bukan hanya cukup. Bahkan kita mendorong ya supaya kalau boleh kawasan itu akan menjadi salah satu pusat pengembangan pelatihan untuk olahraga air nasional. Bisa itu untuk mengisi kan termasuk juga barangkali penyelenggaraan kegiatan-kegiatan besar, konser atau event-event apalah. Yang mungkin bentuk infrastruktur yang terbangun untuk kegiatan ini apa sih? Apa tempat booth-nya atau tempat apanya? Ini semacam pelataran loh. Berarti bisa dipakai untuk umum kegiatan. Oh iya bisa nantinya. Makanya tapi kan harus diatur supaya jangan sampai rusak. Sehingga nanti kalau tahun depan dilaksanakan lagi untuk tahun kedua, jangan sampai harus keluar biaya lagi. Makanya itu nanti ya mudah-mudahan pembicaraan ke arah pola pengelolaannya memang saat ini sedang berlangsung antara Injurne dengan Pemkab Toba dan tentu memperhatikan apa juga harapan-harapan masyarakat yang memang selama ini memang bisa dikatakan mereka menjadi terdampak lah. Misalnya beberapa keluarga yang harus terrelokasi mereka akibat lokasi mereka itu digunakan untuk pembangunan penataan kawasan. Tapi tidak permanen kan? Mereka hanya relokasi sesaat? Enggak, memang permanen. Dan saya pikir luar biasa lah pemerintah juga dalam hal ini pemerintah kabupaten memikirkan masyarakatnya kepada
lebih kurang lebih dari 25 rumah tangga itu yang direlokasi, dan untuk mereka itu disiapkan tempat relokasinya, dibangun oleh pemerintah. Saya pikir itu luar biasa menurut saya. Artinya bukan serta-merta mereka diusir, tidak, tapi bahkan mereka disiapkan di mana mereka akan tinggal, dan tidak jauh dari kawasan itu. Sekaligus dibangunkan? Dibangun oleh pemerintah. Saya pikir itu luar biasa. Di samping lagi pemerintah juga memberikan biaya kerohiman ya kepada mereka. Karena memang itu kan sempadan danau ya. Sempadan danau. Dan tidak mungkin juga sistem ganti rugi nggak bisa. Yang bisa sesuai dengan ketentuan yang ada adalah berarti lebih ke kerohiman bahasanya. Kerohiman. Dan itu sudah dilakukan. Bang, sebenarnya Toba itu dari zaman dahulu juga sebelum Bali besar, wisatawan asing sudah datang ke Danau Toba dengan volcano yang begitu besar. Kalau untuk menghadapi turis internasional, memang masyarakat kita itu sudah familiar. Betul. Tapi untuk event, untuk skala internasional mungkin masih kurang. Bagaimana saat ini setelah dalam penataan yang dilakukan selama beberapa bulan terakhir, bagaimana sih cara respon mereka kira-kira dengan event ini? Jadi gini, terus terang aja, tentu kalau kita berbicara main event itu adalah racing itu sendiri ya. Nah, tentu kan itu urusannya injurnya atau aviata yang memang sudah bertanggung jawab untuk itu. Tapi kan kita berbicara cakrawala keseluruhannya ya. Ada side-side event. Yang terkait ini kan sangat banyak, gitu ya. Oleh sebab itu pemerintah tidak mungkin membiarkan aviata bekerja sendiri. Nah, pemerintah pusat membentuk kepanitiaan nasional itu yang saya katakan tadi, ketuanya langsung Pak Menpora, wakilnya Menparekraf, wakilnya lagi Menteri PUPR. Ini kan. Nah, bahkan bidang-bidang kegiatannya sendiri meliputi hampir semua kementerian lembaga. Ketua-ketua bidang pengembangan destinasinya misalnya pasti eselon 1 dari Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Bidang publikasinya misalnya, ketua bidangnya pasti eselon 1 dari Kementerian Kominfo. Seperti itu. Demikian juga untuk penataan kawasan. Pasti ketua bidangnya saja pasti ketua Direktur Jenderal dari Kementerian PUPR. Jadi ini betul-betul ada panitia nasionalnya di samping memang injurnya yang bertanggung jawab penuh untuk main eventnya. Nah, artinya gini, karena banyak hal tidak hanya kita berpikir mempersiapkan main event, tapi juga bagaimana keseluruhannya. Ya, termasuk misalnya aksesibilitasnya, amenitasnya, kemudian termasuk hal-hal yang sampai ke urusan sampah kita perhatikan, termasuk SDM. Nah, kan selama ini hospitality-nya seperti apa, bahkan juga kita berpikir mengenai bagaimana mobilitas daripada orang-orang yang akan datang nanti untuk menonton event ini. Bagaimana dengan keterlibatan Pemda? Apakah 7 kabupaten yang terintegrasi dengan Toba itu dilibatkan? Sebagai apa mereka? Jadi gini, sebenarnya dari segi kelembagaan dulu, tata kelolanya, ini kan ada panitia nasional, ada panitia daerah. Panitia nasionalnya itu yang saya katakan tadi dipimpin oleh Menpora. Nah, panitia daerah dipimpin oleh gubernur loh. Artinya di situ pelibatannya, karena itu di bawah gubernur ya. Termasuk juga para bupati kawasan Toba secara khusus. Nah, yang kita harapkan di sini, tentu orang-orang yang datang ini tidak hanya datang untuk hanya melihat racing. Pasti. Kita berharap bahwa mereka selain mereka datang ke Bali karena di situ sentral venue daripada kegiatan ini, mereka juga akan jalan ke daerah lain, termasuk Samosir, Umbahas, Tarutung, Parapat pastinya kan gitu kan. Dan kalau kita petakan jalur perjalanan para penumpang ini kan atau penonton ini, mereka pasti ada datang yang lewat darat, dia turun dari Kuala Namu atau dari Medan, dari Padang, dari Pekanbaru, dari Banda Aceh, pasti datang dari berbagai ya. Nah, ini kan semua tentu tidak mungkin semuanya berpusat di Bali G. Apalagi dengan situasi kondisi saat ini, keterbatasan fasilitas akomodasi di Bali G. Mau pasti tidak mau. Di sisi lainnya ya. Tentu Parapat harus menjadi pendukung, penopang. Bahkan sampai Tarutung bisa menjadi penopang untuk wilayah yang datang dari sisi Tarutung gitu ya. Dari Humbahas misalnya. Demikian juga dari Samosir bisa. Itu karena tidak mungkin semuanya
ngumpul di Bali karena Iya. tempat sangat terbatas. Keterlibatan mereka harus mempersiapkan di F1 ini tentunya harus ikutan. Iya. Kalau saya cermati tadi dari penjelasan Abang ini, ternyata di sini bukan hanya promosi destinasi, tapi pertumbuhan ekonomi ada, sisi edukasinya ada, terus transfer knowledge dari orang yang tahu menjadi ke orang yang tidak tahu gitu. Betul, ya. itu Ada pasti. ternyata ada banyak, mungkin nanti ada diskusi-diskusi juga kali ya akan dilakukan di sana ya. Pasti itu terjadi karena memang dari segi katakanlah penjurian kan tidak semuanya dari luar Indonesia, pasti lokal pasti ada kan, termasuk juga dari aspek marsalnya misalnya petugas yang menangani medisnya atau emergensinya. Artinya dari sebulan lalu atau tahun lalu mungkin itu sudah di-treat terus ya? Sudah. Karena itu bagian dari komitmen yang sudah ditandatangani antara Aviata dengan H2O Ratio Management. Semua sudah diatur. Ya. Sebelum saya closing, Bang, masih ada hal yang perlu disampaikan yang belum saya tanyakan terkait kegiatan F1 Booth Internasional nanti? Saya pikir begini sebenarnya. Kalau segala aspek yang terkait dengan pendukungan penyelenggaraan kegiatan ini terus-menerus kita lakukan koordinasi ya. Tentu Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman Investasi dalam hal ini dalam fungsi koordinasi, sinkronisasi dan pengendaliannya, kita terus mengawal ini karena kita melihat ini adalah peluang kita untuk bisa melakukan percepatan ya terhadap pemulihan ekonomi kita melalui pengembangan sektor pariwisata. Akselerasi pemulihan ya. Ya, pemulihan ekonomi. Dan lebih dari itu promotion value daripada event ini luar biasa. Karena pada penyelenggaraannya nanti pada tanggal 24, 25, 26 Februari 2023 ini itu kan live streaming yang disaksikan oleh puluhan juta mata di dunia. Oke. Selain yang datang offline ya. Selain yang datang. Kalau yang datang memang kita perkirakan itu ya mudah-mudahan kalau tidak ada halangan bisa saja mungkin 20, 25 sampai 30 ribu orang yang datang silih berganti. Walaupun memang udah pastilah yang dominan pasti lokal. Tapi kalau internasional saja yang terdiri dari official, tim pembalap itu lebih kurang 350 sampai 400 orang. Mereka akan berada di Bali G selama lebih kurang minimal 5 malam. Itu nanti tercatat sebagai Wisman. Oh ya memang lah, ya Wisman lah. Bukan atlet ya? Wisman lah. Oh masuk. Berarti menambah pemasukan target Kemenpar dong? Oh iya dong, pasti. Aduh. Nah sekarang kan begini, ini satu hal yang perlu dicermati dan harus disadari dengan betul-betul oleh masyarakat kita di kawasan Toba. Ya, jadi gini, kan destinasi ini dibenahi oleh pemerintah. Dengan biaya yang lumayan besar ya. Dan sekarang kita buat event yang bertaraf internasional. Untuk apa? Supaya orang datang. Di end goal-nya apa? Kan supaya memberi dampak. Kan gitu ya. Kalau dampak itu kita berbicara paling tidak yang bisa diukur adalah dampak ekonomi. Yang itu pasti langsung tumbuh. Direct. Nah, beda ini dengan Mandalika. Kalau di Mandalika kan ITDC itu punya sirkuit ya. Di dalam sirkuit itu bisa sampai 50, 60, 70 ribu seat untuk penonton. Nah, orang kan entrance-nya kan ada ini. Semua uangnya kan itu dikumpul itu pasti kan di store gitu. Nah, di sana beda. Ya kan? Nah, ada sirkuitnya tadi di dalam Teluk Balige itu otomatis sepanjang pesisir Teluk Balige yang luar biasa yang sekian kilometer ini, itulah tempat paling strategis. Siapa yang punya lahan itu? Dan itu di masyarakat yang punya kan? Tiket. Oh, itulah makanya saya katakan tadi, ini peluang ekonomi yang luar biasa. Oke, berarti masing-masing mereka itu harus meng-create dari sekarang ya? That's the point. Artinya masyarakat di kawasan Teluk Balige itu tentu bisa saja kalau tidak punya kemampuan untuk modal yang cukup, kan bisa berbicara dengan pihak ketiga atau pihak lain. Paling tidak, contoh kalau Mbak Nelly ini punya lahan di situ katakanlah ya 10 kali 30 meter. Ya siapkan, diratakan, dibuat tribun di situ. Ya silakan mau kutip terserah.
Oke. Ya mungkin gratis duduknya, tapi ada makanan bisa dijual. Dari panitia ternyata tidak mengutip. Nah, dari panitia secara khusus tidak mengutip itu, kecuali di beberapa tempat. Kalau di venue utama dekat di kawasan Pelabuhan Mulia Raja itu, memang ada di situ tribun dengan kapasitas 2.100. Tapi itu it's not open to the public. Itu hanya untuk selected. VIP, sponsor, semua di situ. Nah, tidak akan mungkin masuk masyarakat umum kan gitu. Nah, kemudian injurnya juga berpikir, waduh, kasihan juga kan ini orang-orang pada datang. Kita kan promosi orang datang gitu ya. Lalu ketika mereka nyampe ke sana, di mana mereka duduk untuk menonton? Nah, injurnya lagi berupaya ini mencari beberapa spot-spot ini. Termasuk pelibatan masyarakat. Ya, termasuk pelibatan masyarakat. Supaya orang-orang yang datang ini kan mereka juga dapat tempat dong. Masa dia datang, ya katakanlah ada seseorang dari Jakarta, dia sangat ingin menonton, dia bayar tiket pulang pergi, berapa nilainya, sampai di sana tempat duduk kan gimana tuh? Iya, kecewa dong. Menurut saya, this is the golden challenge for the people, local people. Nah, artinya ini sudah kita ciptakan event oleh pemerintah pusat. Is a special gift untuk masyarakat Toba loh. Iya. Nah, tapi itu bagaimana kita memanfaatkannya sekarang? Perlu di manage. Nah, itu supaya kita tidak asal, jadi kan tetap standar tadi kan. Tetap di-treat dengan standar itu yang sedang kita internasional. kerjakan sekarang. Dan terus-menerus kita koordinasikan. Saya pikir semua stakeholder membantulah. Lintas baik itu pemerintah provinsi, pemerintah daerah, bahkan termasuk teman-teman dari jajaran kepolisian membantu kita bekerja sama, TNI juga turun dan jajaran kementerian lembaga. Kita terus bahkan kita petakan lokasi-lokasi yang ada di sekitar venue ini, di mana tempat-tempat yang kira-kira bisa dieksplor, bisa dijadikan sebagai tempat yang bagus lah untuk orang nonton. Nah, harapan kita dengan ada tempat-tempat itu, nah ini juga bisa menjadi tempat-tempat kita untuk menunjukkan lokal produk kita, misalnya kayak kuliner atau handicraft, souvenir gitu ya. Nah, ini kesempatan. Jadi kita terus mendorong itu mudah-mudahan lah. Ya, setahun ke depan. Tapi artinya kan tetap terkoordinir dengan baik supaya nggak asal. Ya, harapan kita. Di samping itu bahkan kita juga ini ya, khususnya kepada para pelaku-pelaku usaha, baik itu hotel, restoran, kafe di sana, kita juga mau meminta kepada mereka, mari kita berbenah diri, ya. Karena saya pikir ini adalah tanggung jawab kita bersama. Tidak mungkin pemerintah hanya bekerja tanpa pelibatan semua stakeholder. Nah, misalnya dalam berbagai hal, meningkatkan kualitas pelayanannya, meningkatkan kualitas SDM-nya, termasuk hal-hal yang terkait dengan standar-standar lah untuk kepariwisataan secara internasional, baik sanitasi, hygiene-nya, semua kita perhatikan. Bahkan termasuk kita berikan masukan kepada teman-teman pelaku restoran kafe, kalau selama ini tutupnya jam 9 malam, ya mungkin ke depan ini mungkin buka sampai jam 11, jam 12, jam 1 bahkan. Karena kita berbicara kebutuhan orang-orang yang akan datang ke sana, bukan untuk kebutuhan orang lokal gitu loh. Nah, ini yang ya memang tidak mudah ya. Mengubah habit. It's not easy to change behavior. Tapi mudah-mudahan saya pikir masyarakat dalam setiap kesempatan kita selalu berupaya memberikan pengertian kepada mereka. Nah, hal lain yang juga perlu saya sampaikan, bahwa tentu kita tidak hanya berpikir semata-mata untuk orang datang lalu melihat main event tadi. Kita juga mendorong supaya teman-teman dari kementerian lembaga juga mendukung melalui pelaksanaan berbagai kegiatan. Di antaranya kita dorong supaya teman-teman dari Kementerian Koperasi untuk menyelenggarakan pameran UMKM, supaya UMKM lokal itu bisa ada wadah lah. Supaya apa? Perhatian dari orang yang datang itu tidak hanya fokus di situ, tapi bisa terdistribusi, sehingga bisa dikatakan pada saat pelaksanaannya itu ada distribusi perhatian pengunjung yang datang, belum hanya ke melihat event itu. Jadi ekonomi pun berputar. Kan bosan juga kali kalau ngeliatin event dulu, pasti dia akan jalan-jalan. Dan event itu kan tidak lama itu ya.
sama seperti seperti race MotoGP kan, gitu. iya, Ya jam-jam mungkin tertentu. pagi ada 1 jam dia lah sesi latihan. Iya, iya. Mungkin Habis jam itu 1 sesi kualifikasi. Sore hanya 45 menit itu sesi racingnya. Sip. Ya kan tidak mungkin sepanjang. Nah sebenarnya di lain itu ada kegiatan side event. Misalnya ada penampilan artis-artis gitu loh, hiburan kepada masyarakat. Iya, iya. Nah dengan ada pengumpulan massa begini, tentu ada perputaran ekonomi kan gitu. Pasti. Itu pasti. Itulah, itu efek utama yang akan dirasakan oleh masyarakat seperti Iya. itu. Vir Ngaco ngedengerin luar biasa kan. Beliau ini selain dosen, terus jadi tertata gitu kan, semua explain-nya kan mudah dicerna ya. Jadi marketing of the year lah kalau ada saya lagi sampaikan. informasi. Ini perlu loh, benar ini benar. Jadi mungkin gini, supaya masyarakat juga tahu ya. Kita itu sampai berpikir tentang bagaimana mengatur namanya traffic management. Ya. Jadi supaya jadi orang-orang yang datang nanti bisa punya gambaran. Oh, nanti di sana seperti apa gitu ya. Tentu karena ini kan Bali G ini kan tidak terlalu besar ya. Ya. Nah, mau tidak mau kita harus melakukan manajemen rekayasa lalu lintas. Ya. Dan ini nanti ada di satu titik, kebetulan kita udah meninjau bersama teman-teman dari Direktorat Lalu Lintas dan Direktur Jenderal Perhubungan Darat. Itu nanti semua namanya mobil yang datang dari arah Medan menuju Bali G tidak boleh masuk kota Bali G. Ya, harus di stop di kantong parkir kita di kawasan Luban Pea. Nah, tentu parkir semua di situ, ada tempat parkir yang ribuan mobil bisa muat lah. Nah, dari situ nanti kita punya feeder. Kita ada minibus yang akan mengangkut semua orang menuju ke kawasan Bali G. Jadi supaya masyarakat kita semua tahu gitu loh. Betul. Jadi jangan pulang nanti ngotot harus Semua bawa. Waduh, kalau semua 1.000 mobil sekali masuk ke kota Bali G, nggak jalan lagi. Iya, stuck lah. Oh, betul. Ini informasi yang sangat luar biasa, benar-benar. Jadi Vir Ngaco juga nanti tahu ketika memang berminat datang ke sana untuk menyaksikan F1 booth, tentunya jangan ngotot juga bawa mobil sampai ke dekat venue, karena nanti disediakan oleh panitia feeder dari sana untuk menjemput. Berarti mobilnya nanti diparkir di agak jauh dari venue gitu. Bang, luar biasa ya. Di tengah kesibukannya kita tetap ngocol. Nanti kita bisa mungkin abis ini kita mengkritisi kebijakan itu. Abang harus duduk lagi di sini. Siap. Hasilnya seperti apa? Seperti itu. Jadi kita kan selalu terbuka, ada masukan dari masyarakat. Ayo kita diskusi. Kita ngelihat tadi pokoknya mengalir gitu. Kalau ibarat dari penjelasan tuh kayaknya pertumbuhan ekonomi dan lain sebagainya. Abis event nanti kita ajak lagi beliaunya ke sini untuk ngenagih sudah seperti apa. Evaluasi gitu ya. Vir Ngaco, sampai ketemu. Makasih Bang untuk waktunya. Makasih. Salam sukses. Selamat malam. Thank you. Sampai ketemu di Bali G. Oke?